بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa ketemu kembali di majelis yang mulia ini. Alhamdulillah, kita telah usai melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, pada kesempatan pertemuan hari ini kita masih akan melanjutkan satu pembahasan tentang ilmu di dalam konteks tafsir Al-Quran. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita telah membahas yang dalam kaidah tafsir itu dikenal dengan al-alfaz allati yudhannu bihat taraduf wa laysat minhu. Kata-kata yang diduga sama tapi tidak sama. Kata-kata yang sepertinya sama tapi tidak sama. Itu di dalam Al-Qur'an cukup banyak dan diantaranya sudah saya jelaskan. Misalnya al-khauf itu takut, khasyah juga takut. Artinya kalau yakhshawna, yakhafuna, yang kita artikan sama-sama takut, tapi kemudian itu tidak ada bedanya, maka terjadi redundant. Dan tidak mungkin itu terjadi Al-Quran. Al-Quran adalah fasahatul kalam. Karena kata ini pernah menyatu di dalam Al-Quran. Alladzina yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Alladzina yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Kalau diterjemahkan ya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka, wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka yang takut kepada hisab yang buruk, sama-sama takut. Tapi ini tidak bisa dipindah atau posisikan. Tidak bisa alladzina yakhafuna rabbahum wa yakhshawna su'al hisab. Nah, ini dulu sudah saya jelaskan bahwa kata khauf dan khasyah, kalau yakhafu itu rasa takut kepada pihak lain di mana kita merasa lemah secara fisik menghadapi pihak lain yang besar tadi itu. Kalimat ini juga pernah digunakan oleh Allah dengan terhadap Tuhan. Wa amma man khafa maqama rabbih. Dia takut kepada posisi Tuhan yang besar. Makanya wa yakhafuna su'al hisab. Dia berada pada posisi lemah ketika menghadapi hisab yang buruk tadi itu. Nah, sementara yakhshawna rabbahum, khasyah, itu takut kepada seseorang, kepada pihak, bukan karena kita merasa lemah secara fisik, tapi karena kita muncul karena pengagungan, saking mengagungkannya sehingga kita punya rasa khasyah. Nah, karena itu, kalau yakhafu takut menghindar, karena yakhshawna takut mendekat. Bapak takut pada Allah loh, tapi Bapak menghindar? Tidak, justru kita mendekat pada Allah karena merasa takut pada Allah. Karena kita punya rasa takut kepada Allah, itulah kemudian kita senantiasa mendekat dengan menjalankan
perintah-perintah dan menjauhi larangan. Tapi sekaligus kita juga takut dari Allah melalui azabnya. Nah, itu makanya Al-Quran menggunakan yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Sama dengan misalnya lagi yatluna yaqra'un, tilawah dan qiraah. Oke, saya tidak mengulangi penjelasan ini karena dulu sudah pernah saya jelaskan. Tapi lebih detailnya Bapak bisa buka di buku saya di bab kata-kata yang serupa tapi tak sama. Jamaah sekalian, ada juga kata yang sama disebutkan di beberapa tempat tapi punya makna yang beda-beda. Kalau ini kan katanya beda, tapi maknanya sama, cuma punya pengertian yang lain. Tapi ini kata sama, tapi punya makna yang beda-beda. Namanya al-wujuh wan nadhair. Huda. Al-huda. Bapak ngertian apa? Petunjuk. Huda itu adalah petunjuk. Petunjuk itu gimana? Misalnya, ada kalimat ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Oh, ini dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kalau diterjemahkan, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Padahal doa kita di sholat ini dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim, ini bukan sekedar ditunjukkan pada jalan lurus. Kalau diterjemahkan Allahumma tsabbitna, itu kalau seandainya kita menggunakan kalimat yang lain untuk mendasarkan kata ihdina, yang kita terjemahkan dengan tunjukilah kami jalan yang lurus, itu maknanya Allahumma tsabbitna 'alas siratal mustaqim. Ya Allah, mantapkan kami agar selalu berada di jalan yang lurus. Jadi sebenarnya doa kita ketika membaca surah Fatihah itu bukan sekedar ditunjukkan kepada, tapi dimantapkan untuk selalu berada. Ini beda, Pak. Makanya Allah memberikan iradah dan istita'ah, kemampuan berkehendak untuk melakukan, kemampuan untuk melakukan. Ulangi ya, kehendak untuk melakukan sesuatu dan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Misalnya, perintah sholat. Yang melakukan siapa? Tentu saja orang yang punya kemampuan untuk melakukan. Sekaligus orang punya kehendak untuk melakukan. Ada orang yang punya kemampuan untuk sholat, tapi nggak punya kehendak. Ya orang-orang kafir lah, ya orang yang di luar Islam. Suruh sholat mampu mereka, tapi nggak mau kok. Tapi ada orang yang mau sholat, tapi tidak punya kemampuan untuk sholat. Misalnya anak-anak kecil, dia belum mukallaf dan sebagainya. Karena itu potensi ini, ketika seseorang itu menguatkan potensi kemauan dan kemampuannya tadi itu, maka kalimat ihdinas siratal mustaqim itu jauh lebih dari itu. Ya Allah, mantapkan kami, berikan kekuatan kepada kami, berikan pemahaman yang benar, sehingga kami selalu berada di jalan yang lurus. Itu berbeda dengan kalimat ulaika ala hudam min rabbihim. Sama, ini kalau diterjemahkan, mereka berada di atas petunjuk dari Tuhannya. Wa ulaika humul muflihun. Ayat ini kita tahu ada di beberapa tempat, di antaranya adalah di awal surah Al-Baqarah itu. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini kelihatannya seperti apa itu tumpang tindih. Bagaimana mungkin dia sudah yang disifati seorang muttaqin, tapi kok dia katakan dia berada di atas petunjuk. Padahal dengan dia bertakwa, dia sudah berada di atas petunjuk. Karena itu, dari konteks kalimatnya, maka para ulama kemudian menjelaskan bahwa hudan di sini
bukan sekedar petunjuk sebagaimana di surah Al-Baqarah, tapi namanya al-bayan, satu keterangan. Al-bayan. Karena itu mereka yang disifati sebagaimana ayat sebelumnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika bil akhirati yuqinun ulaika 'ala hudan. Orang-orang yang punya sifat-sifat seperti begitu, pasti dia akan rela untuk selalu mengikuti bayan, keterangan-keterangan dari Al-Quran. Nah, ada orang yang bisa memahami, maksudnya tahu bahwa keterangan Al-Quran seperti itu, tapi dia tidak mau untuk selalu berada mengikutinya. Nah, itu juga hudan tapi bermakna bayan. Ada juga hudan, ya. Ada juga kalimat huda, tapi artinya sunnah. Oh, kan aneh malah. Ada kalimat hudan, tapi artinya sunnah atau contoh, tradisi. Misalnya bisa di Al-An'am 90. Ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Surah Al-An'am ayat 90. Ayat ini merupakan satu rangkaian dengan ayat-ayat sebelumnya yang menuturkan tentang para nabi, di mana nabi itu, para rasul itu harus berupa manusia. Orang-orang kafir itu menolak kerasulan Rasulullah, ya, termasuk umat masa lalu, ya. Umat-umat masa lalu menolak bahwa Rasul itu dari manusia. Kalau memang Allah itu mengutus seorang Rasul, utuslah dari malaikat supaya punya kekuatan. Makanya dijawab oleh Al-Quran, "Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innin lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakan rasula." Kalau seandainya di bumi ada malaikat yang berjalan sebagai manusia, akan aku utus Rasul dari malaikat. Nah, kalau begitu, Rasul dari sosok manusia itu tujuannya untuk apa, Pak? Tujuannya supaya kita bisa mencontoh perilakunya. Bukan saja Rasul tadi itu punya kewajiban untuk menyampaikan risalah dari Tuhan, tetapi sekaligus perilakunya bisa menjadi contoh. Makanya ulaikal ladzina hadallah. Mereka itu telah mendapatkan petunjuk dari Allah, fabihudahu muqtadi, dengan sunnah mereka lah gitu. Kan nggak mungkin seorang Rasul tadi itu menunjukkan bahwa petunjuk itu dari Allah. Kan hidayah kan dari Allah. Fabihudahum iqtadi. Karena itu dari petunjuk di sini maka ikutilah petunjuk mereka. Maksudnya ikutilah petunjuk mereka. Para nabi memberikan petunjuk melalui apanya? Perilakunya. Maka atas dasar itulah kemudian kalimat fabihudahu muqtadi ditafsirkan ay fabisunnatihim, yaitu melalui sunnah mereka. Misalnya, ketika saya menasihati seseorang melalui petunjuk Al-Quran, ikutilah petunjuknya. Ikutilah petunjuknya. Kalimat ikutilah petunjuknya berarti saya melakukan. Oh gitu. Saya melakukan sehingga diikuti. Makanya para nabi dan para rasul itu selalu bisa menjadi contoh di dalam hidupnya. Karena itu mereka disebut uswah hasanah, teladan yang baik dalam semua segi. Allah menyifati baginda Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Nah, ini juga kalimat hudan tapi artinya sunnah. Nah, jadi artinya kalau seandainya Bapak memberikan, kita bisa nggak ngasih hidayah kepada orang? Manusia bisa nggak ngasih hidayah kepada orang lain?
Tergantung hidayah itu seperti apa. Hidayah itu ada dua di dalam Al-Quran. Ada hadayah di ila, menunjukkan kepada. Ada yang tidak pakai ila. Dulu saya jelaskan ini gantungan maksudnya begini. Ada hidayatul dalalah, menunjukkan kepada. Ada hidayatul ma'unah, membantu untuk selalu berada. Nah, yang tidak bisa dilakukan manusia adalah memastikan orang yang kita ajak untuk berbuat baik tadi itu dia mau ngikuti. Nah, itu yang nggak bisa manusia. Namanya hidayatul ma'unah. Kita nggak mungkin memastikan orang yang kita nasihati itu menjadi baik. Nggak bisa. Kita hanya bisa memberikan petunjuk yang baik pada dia. Tapi tidak bisa memastikan orang yang kita tunjukkan tadi itu mengikuti nasihat-nasihat kita. Nah, namanya ini hidayatul dalalah dan hidayatul ma'unah. Nah, ketika seseorang itu melakukan yang bisa kita lakukan adalah memberikan petunjuk mereka. Kenapa sampai kemudian para nabi dan para rasul itu dakwanya begitu luar biasa? Karena memang para rasul itu sedang berdakwah tapi tidak beriklan. Apa bedanya dakwah sama iklan? Kalau dakwah itu mengajak dia melakukan, kalau iklan itu mengajak dia tidak melakukan. Itu ya, dia beriklan, tidak beriklan. Kenapa? Makanya dakwah itu menjadi tidak kena. Kenapa? Karena banyak orang berdakwah tapi sesungguhnya beriklan. Sehingga ketika dia ada orang kemudian, misalnya saya ngajak, saya nyuruh kamu harus baca Al-Quran, ternyata saya nggak pernah ngaji. Apa kata anak saya? Omong doang. Jadi, nah makanya fabihudahum muqtadih, ikutilah petunjuk mereka. Nah, ikuti petunjuk mereka itu bukan saja melalui ucapan yang benar, tetapi ikutilah petunjuk mereka ai fabisunnatihim. Fabisunnatihim iqtadih. Nah, itu ditafsirkan oleh para ulama. Jadi ini ada banyak kitab ini. Ada di Al-Itqan, As-Suyuti, ada Al-Qawaid Al-Asasiyah, sumbernya ya, tapi itu saya rangkum. Misalnya lagi, nah ini ya, ayat ini misalnya di surah Toha ayat 50. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Nabi Musa menjawab, Tuhan kami alladzi a'ta kulla syai'in, yang memberi segala sesuatu pada sesuatu, khalqahu, penciptaannya. Artinya makhluk Allah itu ciptaannya macam-macam. Makhluk Allah apakah hanya manusia? Tidak. Ada binatang juga makhluk manusia. Thumma hada. Thumma hada itu kalau kita terjemahkan kemudian dia memberi petunjuk. Padahal makhluk Allah itu bukan hanya manusia, tapi juga binatang. Masa binatang dikasih petunjuk? Tidak. Inilah yang kemudian para ulama kemudian mengartikan bahwa thumma hada, hada di sini, hudan di sini bukan petunjuk dalam arti seperti yang kita pahami, tapi maksudnya adalah ilham. Dia dikasih ilham oleh Allah. Ini sama dengan kalimat wahyu. Kita mengartikan bahwa wahyu itu ya inna wahayna ilaika kama wahayna ila Nuh misalnya. Ya seperti itulah. Wahyu adalah yang diberikan kepada para nabi dan para rasul. Sehingga karena salah paham seperti begini, termasuk wahyu. Wahyu itu adalah kalimat yang sama tapi dia punya makna yang macam-macam. Misalnya, ada orang yang mengatakan wahayna ila ummi Musa an arja'i. Wa wahayna ila ummi Musa an arja'i. Kamu wahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Oh, berarti Rasul itu bukan hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Buktinya Nabi Musa, ibunya Nabi Musa mendapatkan wahyu. Nah, kalau ini caranya bukan hanya manusia, hewan pun juga Nabi nanti. Di dalam surah An-Nahl, wa waha rabbuka ilan nahli anit takhyidi bil jibali buyutan. Allah memberikan wahyu kepada lebah
Wah, berarti lebah ini jadi Rasul. Kacau nanti, kacau. Jadi wahyu di sini artinya memberikan ilham sehingga dia bisa membuat rumah yang sedemikian rupa. Makanya dicontohkan lebah itu memang makhluk yang luar biasa. Dia membuat sebuah rumah dengan posisi yang begitu sangat rapi, heksagonal itu, dan dia itu rapi, ukurannya semuanya sama. Ini saya kira insinyur kelas kakap juga sulit untuk membuat rumah seperti lebah tadi itu. Makanya ini kemudian dibikin cara ini kemudian ditiru oleh pembuat pesawat Supersonic Concorde itu. Supersonic Concorde itu dia menggunakan kerangka heksagonal meniru lebah. Apakah dia sebelum memasang itu kemudian melihat rumah lebah dulu? Enggak, ya karena sama-sama dapat ilham. Nah, makanya hidayah itu adalah ilham. Oke. Ada juga kalimat sholat. Sholat. Ya sholat itu ya sholat itu yang kita pahami. Semoga sholat itu. Padahal sholat itu macam-macam. Misalnya ketika bapak ibu menemukan wa yuqimunas shalah, mereka senantiasa mendirikan sholat. Apa maksudnya? Sholat duha, sholat tahajud, sholat macam-macam pak, sholat obat, sholat apa? Makanya kalimat yuqimuna ini menjadi qarinah lafdhiyah namanya. Sebuah indikator yang menunjukkan bahwa sholat yang dimaksudkan adalah sholat 5 waktu. Padahal di situ tidak ada kalimat 5, tidak. Wa yuqimunas sholawatil khams. Wa yuqimunas sholah. Kenapa? Karena hanya sholat 5 waktu saja yang senantiasa kita dirikan. Kalimat yang dipilih memang wa yuqimuna, bukan yaf'aluna. Bukan yaf'aluna sholah, laksanakan sholat. Mereka yang melaksanakan sholat. Karena kalimat melaksanakan itu yaf'alun itu tidak meniscayakan untuk terus menerus dan tidak meniscayakan untuk sempurna, yang penting laksanain. Makanya kalimat ini tidak dipilih oleh Al-Quran. Kalau seandainya subuh dia sudah sholat subuh, besok kena subuh lagi nggak sholat, kamu kok nggak sholat? Udah kemarin. Nah, itu berarti dia melaksanakan sholat tapi tidak mendirikan sholat. Makanya kalimat itu dipilih wa yuqimuna. Kata aqama yuqimu itu memberikan pemahaman bahwa yang dilaksanakan itu secara sempurna dan dilakukan secara terus menerus. Nah, yang dituntut untuk melaksanakan sempurna sesuai syarat dan rukunnya mungkin sholat yang lain juga iya. Tapi yang dituntut untuk terus menerus dan tidak pernah putus hanya sholat 5 waktu. Makanya kalimat itu menekan wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang bertakwa adalah senantiasa mendirikan sholat 5 waktu. Ya bapak misalnya sholat duha kadang nggak sholat itu nggak akan disalahkan. Makanya yang dimaksudkan umat ini akan rusak karena meninggalkan sunnah Nabi. Nah, sunnah Nabi yang dimaksudkan adalah sunnah kehidupan, bukan ibadah-ibadah sunnah. Karena bapak tidak akan, umat ini nggak akan rusak hanya gara-gara tidak sholat duha. Tapi mereka akan rusak kalau tidak sholat 5 waktu. Itu sunnah Nabi yang berhukum wajib. Gitu ya. Jadi sunnah Nabi tapi berhukum wajib. Wa yaqimunas shalah. Nah, ada juga misalnya surah Al-Maidah 106. Al-Maidah 106. Itu ada kalimat tahbisunahuma min ba'dis shalah. Potongan ayat di surah Al-Maidah 106. Itu kalau diterjemahkan, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat. Ini ayat ini merupakan potongan dari ayat menjelaskan tentang aturan wasiat. Dulu zaman Rasulullah itu kalau mau wasiat tahan dulu supaya dia berwasiat setelah sholat. Loh ini kan bingung Pak kalau Bapak tidak tahu konteksnya. Makanya sabab nuzul bagi ayat Al-Quran itu harus diketahui. Ternyata apa? Melihat sabab nuzulnya yang dimaksudkan sholat dimaksudkan adalah sholat asar.
tahan keduanya mim ba'di shalah, setelah sholat asar. Nah, itu ternyata apa? Ternyata sholat asar yang dimaksudkan ini apakah menjadi hukum? Maksud saya, hukum yang harus dibawa wasiat itu habis sholat asar. Ternyata Bapak dan saudara sekalian, dijelaskan para ulama, kenapa kemudian ayat ini dimaknai atau ditafsirkan sholat asar? Karena saat itu mereka adalah pekerja-pekerja. Biasanya asar itu sudah selesai dan kumpul di masjid. Makanya biar supaya mereka tahu wasiatnya itu apa, ntar aja tahan sampai setelah sholat, maksudnya setelah sholat asar. Nah, itu juga artinya sholat. Ada juga sholat artinya sholat Jumat.